Bagaimana sih pandangan Dokter Sista terhadap perkembangan teknologi digital yang masif di era ini terhadap anak-anak sekalian? Iya, nah ini ada kalau menjawab pertanyaan itu ada keuntungan dan tantangannya ya. Saya tidak mengatakan kerugian, tapi tantangan. Keuntungannya benar sekali tadi tuh. Jadi bisa berhubungan dengan teman-teman, kemudian bisa mengembangkan skill komunikasi yang baik gitu ya. Bisa kemudian belajar, misalnya belajar bahasa dari digital platform juga bisa gitu. Jadi banyak sih sebenarnya keuntungannya ya. Dan juga kalau zaman sekarang nih karena pandemi seperti ini, kami di dunia kesehatan juga mendapatkan banyak keuntungan. Misalnya adalah mengajar jarak jauh dengan menggunakan online platform seperti ini. Misalnya dulu harus datang ke Papua untuk mengajar. Nah, sekarang bisa menggunakan aplikasi platform ini untuk mengajar. Kemudian juga misalnya untuk telekonsultasi. Nah, sekarang kan bisa digunakan aplikasi. Tadi Kianu juga mengatakan itu penting untuk dunia kesehatan. Nah, itu jadi banyak sekali keuntungannya. Dan juga digital ini membuat remaja bisa mengembangkan skill untuk membuat suatu strategi. Ada permainan-permainan yang games-games yang membuat kita bisa berstrategi kan ya, meningkatkan strategi thinking kita seperti itu. Jadi banyak sih keuntungannya. Namun tantangannya juga banyak karena kalau dulu waktu zaman saya, mama saya ayo cepetan pulang gitu, jangan main di lapangan terus karena lagi main lompat tali dan banyak hal permainan tradisional. Kalau sekarang orang tua banyak mengeluh kepada saya, dok kenapa ya anak saya nggak mau keluar kamar, ngomong sendiri, ya kenapa ya dok ya teriak-teriak sendiri. Nah jadi itu menjadi sebuah tantangan. Kemarin saya baru dapat pasien ya, dan ini uh, lucu gitu. Jadi maksudnya lucu itu artinya ya dunia digital berkembang sedemikian rupa. Pasien ini mengatakan saya susah tidur dok. Jadi kita punya kesepakatan jam 10 malam udah harus tidur, lalu menyerahkan gadgetnya kepada orang tua. Pasiennya mengatakan saya susah tidur dok. Jadi kalau mau tidur itu saya harus dengerin. Ada namanya aplikasi online yang bisa mengajak ngobrol loh. Jadi dia ngomong gitu ya, kemudian kita kayak jawab. Jadi kayak tanya jawab. Nah, itu untuk menemani saya tidur karena saya berasa kesepian. Nah, jadi ini tantangan-tantangan yang kita hadapi ya para orang tua dan adik-adik sekalian. Coba deh kenali. Itu anak remaja tersebut lucu sekali anaknya, baik gitu ya. Dia merasa saya kesepian tapi saya nggak bisa ngomong sama siapapun karena saya takut dibilang depresian. Nah, gitu. Jadi saya menggunakan aplikasi itu gitu. Jadi rasanya perlu nih buat adik-adik sekalian mengenali kapan ya aku merasa kesepian, kapan ya aku merasa depresi. Jadi tidak lalu langsung menggunakan aplikasi digital secara keseluruhan, tapi punya seseorang yang bisa diajak berbicara, sahabat misalnya, mama. Oh kalau mama kayaknya suka musuhan ya kalau kalau umur-umuran kalian itu ya. Nah mungkin teman ya gitu seperti itu, atau anak itu guru BK-nya. Nah, guru BK-nya ternyata dekat sekali sama remaja ini, jadi bisa diajak berbicara juga. Nah, itu jadi banyak tantangannya sih, Fahira, zaman digital ini, tapi tidak menjadikan kita harus buta digital. Tidak menjadikan kita harus ketakutan untuk menghadapi era digital. Tadi dikatakan digital is our future. Nah, itu tidak membuat kita takut gitu ya. Tapi kita semua belajar nih bagaimana menggunakan digital secara sehat. Nah, itu yang harus kita pelajarin.